Halo, selamat siang teman-teman Facebook. Nama saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream mengenai The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cem Tulku Rinpoche, dan kita akan mulai dari halaman 121. Sebelum live stream dimulai, saya ingin menunjukkan satu foto. Jadi ini adalah foto guru saya, His Eminence Cem Tulku Rinpoche, bertemu lagi dengan reinkarnasi gurunya, yaitu Gyab Yezong Rinpoche. Ini adalah anak kecil yang duduk di tahta itu adalah Gyab Yezong Rinpoche, reinkarnasi dari Gyab Yezong Rinpoche. Dan ketika itu guru saya mempersembahkan patung Manjusri kepada Zong Rinpoche. Jadi dengan melihat foto ini kita bisa melihat bahwa bagi Hai Lama seperti His Eminence Cem Rinpoche, beliau tetap akan kembali dalam reinkarnasi bentuk tubuh yang baru dan untuk melanjutkan kegiatannya untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk. Dan kami di Kecara semua berharap agar kami bisa segera bertemu lagi dengan guru kami. Jadi kita mulai sekarang di halaman 121, The Journey. Jadi kalau boleh saya ingatkan, di live stream sebelumnya saya bercerita mengenai bahwa akhirnya guru saya itu berhasil melarikan diri dari rumah. Ya, jadi chapter ini adalah berjudul The Journey atau sebuah perjalanan. Di sini ada foto the motel where Rinpoche spent his first night on his final successful attempt at running away from home. Jadi ketika Rinpoche berhasil pergi dari rumahnya, dia itu menghabiskan satu malam di motel ini. Ya. The 16-year-old Rinpoche was ready to embark on a journey of a lifetime. Leaving his stricken father at home, he went outside only to find that it was snowing heavily. After he wandered about on the streets for a while, freezing with no light inside, the owner of a motel across the road asked him what he was doing and where he was going. He offered Rinpoche a night at the motel to sleep safely for free before continuing his journey the next day. Jadi pada saat Rinpoche melarikan diri untuk terakhir kalinya, Rinpoche itu pada saat itu masih berusia 16 tahun dan dia akan melakukan perjalanan sekali seumur hidup ya. Dan dia meninggalkan ayahnya di rumah dan dia pada saat dia keluar ke rumah ternyata cuaca itu tidak mendukung dan pada saat itu sedang turun salju ya. Dan hujan salju ini cukup deras. Setelah Rinpoche berjalan ke sana kemari dan merasa kedinginan dan tidak ada kendaraan yang bisa membantu Rinpoche, membantu memberikan tumpangan bagi Rinpoche, pemilik motel yang ada di seberang jalan itu menanyakan kepadanya, sebetulnya kamu itu lagi ngapain ya? Dan kamu mau pergi kemana? Dan pemilik motel itu adalah orang yang berhati baik dan dia menawarkan kepada Rinpoche untuk tinggal di motelnya selama 1 malam agar beliau itu bisa tidur dengan aman tanpa biaya ya sebelum Rinpoche melanjutkan perjalanannya pada hari berikutnya. The next morning, he hitchhiked to New York in his Jimi Hendrix t-shirt and with a blessed string from His Holiness the Dalai Lama around his neck. Rinpoche had long planned this departure in his head. He had even checked the map for his route to California from New York. He could have gone either north or south, but as winter was approaching, he decided to take the southern route. He looked for the I-95, a highway that crosses the breadth of America, and hitchhiked for 5 or 6 days. Jadi, pada pagi berikutnya, Rinpoche mendapatkan tumpangan ke New York dan pada saat itu Rinpoche
mengenakan kaos bergambar Jimi Hendrix dan juga uh, sebuah tali ya yang sudah diberkati oleh His Holiness Dalai Lama di lehernya. Rinpoche telah merencanakan kepergian ini sebetulnya di kepalanya karena Rinpoche sudah ingin melarikan diri sejak lama sekali ya. Dan dia bahkan telah mengecek rute ke California. Dari New York sebetulnya ada dua rute yang bisa dia pilih, yaitu melalui jalan utara atau jalan selatan. Tapi karena pada saat itu sudah hampir musim dingin, Rinpoche memutuskan untuk mengambil rute yang mengarah pada arah selatan. Dan kemudian dia pergi mencari highway I-95. Ya, ini adalah jalan yang menyeberangi Amerika ya, dan dia mulai hitchhike. Jadi hitchhike itu adalah mencari tumpangan dalam perjalanannya selama 5 atau 6 hari. Di sini ada kutipan dari Rinpoche. I know what the homeless feel. Apart from the embarrassment and the shame, there's the hunger and the cold. In some places where I slept, there would be a frost when I woke up. I would be shivering when I woke up. On roadsides, in a cardboard box, or whatever. Jadi dari perjalanan inilah Rinpoche itu mengetahui bagaimana perasaan orang yang tidak punya rumah. Jadi selain rasa malu ya, mereka juga merasakan rasa lapar dan juga kedinginan. Dan bahkan di tempat-tempat tertentu sebelum Rinpoche itu di mana Rinpoche itu tidur, kadang-kadang itu akan ada beku ya, es, dan pada saat Rinpoche bangun, Rinpoche itu mulai bergetar kedinginan, dan biasanya dia tidur either di pinggir jalan, di atas kardus ya, kertas kardus atau apapun yang bisa dia temukan. Nah, kita lanjut ke halaman 122. Ini adalah rute perjalanan Rinpoche ya. Jadi kalau kita lihat dari rute yang berwarna hijau, third runaway attempt ended in Indianapolis, Indiana. Jadi ini yang hijau ini adalah upaya melarikan diri Rinpoche yang sebelumnya. Dia hanya berhasil pergi sejauh 1127 km sampai dengan Indianapolis, tapi karena waktu itu beliau kehabisan uang, Rinpoche tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan ini yang berwarna merah adalah rutenya di mana Rinpoche berhasil mencapai California, atau ini adalah upaya melarikan dirinya yang keempat, yang sukses ya. Jadi dari Howell, New Jersey, Rinpoche berhasil melakukan perjalanan dan tiba di California. Jadi jarak perjalanan itu sendiri adalah sejauh 4.023 km. Jadi ini sangat jauh ya. At night, he would sleep on Traffic Island under highway flyovers. It was the only safe place on those dangerous roads, where there would be fewer chances of disturbances. He only had $50 for the journey, so he survived by eating apples, which he could buy cheaply at only $1 for a bag of 12. It was from hitchhiking and the many previous runaway attempts that Rinpoche became streetwise very quickly, developing the ability to read people's motives and identify suspicious characters whom he would avoid at all costs. Jadi pada malam hari Rinpoche itu akan tinggal di bawah highway ya, highway flyover. Jadi ini adalah salah satu-satunya tempat aman di jalan besar karena lebih sedikit gangguan ya pada saat itu. Dan pada saat itu Rinpoche hanya memiliki $50, uang sebanyak $50 untuk perjalanan ini. Jadi dia itu sepanjang perjalanan dia makan apel
yang bisa dia beli dengan $1 untuk 12 apel. Dan karena pengalaman Rinpoche pada perjalanan inilah ya, dan berbagai percobaan melarikan diri sebelumnya, Rinpoche itu menjadi orang yang streetwise ya. Dan Rinpoche juga memiliki kemampuan untuk membaca motivasi orang dan mengidentifikasi karakter-karakter yang mencurigakan yang harus dia hindari uh, at all cost ya. Jadi apapun alasannya harus dia hindari karakter-karakter tertentu. It was a harsh time full of harrowing and unspeakable experiences that no teenager should ever have to go through. Rinpoche even learned to sleep with his shoes on because he never knew when he would have to get up and run. To this day, Rinpoche's ability to profile people is penetratingly sharp, a skill he honed very early on by being exposed to some of the greatest dangers of the street. Jadi ini adalah benar-benar waktu yang penuh cobaan bagi Rinpoche, dan sebetulnya bagi seorang teenager ya, bagi seorang remaja, hal ini cukup berat dan tidak selayaknya seorang remaja itu harus mengalami hal yang dialami Rinpoche. Rinpoche bahkan belajar untuk tidur dengan sepatu ya, dengan memakai sepatunya karena dia tidak tahu kapan dia harus bangun dan lari. Sampai hari ini, bahkan sampai akhir hidupnya, kemampuan Rinpoche untuk melihat karakter orang itu sangat tajam, dan ini adalah keahlian yang dia dapatkan karena beliau itu telah diekspos ke banyak bahaya di jalan. Jadi mungkin harus saya share sedikit pada saat saya bersama guru saya di Los Angeles. Guru saya sering mengatakan bahwa ini orang sering menceritakan kepada saya, orang ini yang homeless ini, gelandangan ini itu for real ya. Sementara yang itu saya rasa tidak. Dan saya pernah bertanya kepada Rinpoche, bagaimana Rinpoche bisa tahu gitu. Dan Rinpoche mengatakan kepada saya, karena saya pernah menghabiskan waktu saya di jalan, makanya saya bisa membaca, bisa mengidentifikasi orang-orang seperti ini. Rinpoche recognized that it was common in America for young runaways to disappear into the ugly side of society. Frighteningly, no one would ever notice if they had been killed or pulled into other dark and risky trades to be exploited. Rinpoche's experience on this journey were what can only be described as pure survival. Jadi Rinpoche melihat sendiri bahwa bagi remaja yang melarikan diri di Amerika itu cukup umum apabila mereka menghilang ya, atau jatuh ke bagian masyarakat yang tidak baik dan cukup menakutkan, dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahkan tidak ada yang sadar kalau anak-anak ini itu dibunuh atau masuk ke perdagangan manusia misalnya untuk dieksploitasi lebih lanjut. Pengalaman Rinpoche di perjalanan ini benar-benar hanya bisa dideskripsikan sebagai bahwa dia itu harus selamat ya. Ini adalah bagaimana bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. It was this lonely experience of being homeless, hungry and alone that inspired Rinpoche henceforth to always give food to the homeless and needy. Jadi karena pengalaman beliau melarikan diri inilah dan merasa lapar di jalan dan juga sendiri, hal ini menginspirasi Rinpoche untuk selalu memberikan makanan bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau tinggal di jalan dan atau mereka yang membutuhkan. Jadi itu adalah live stream saya sampai dengan halaman 122 hari ini. Jadi ini adalah cerita yang bukan hanya menarik ya, tetapi ini adalah cerita sebenarnya dari apa yang dialami oleh guru saya sendiri dan merupakan salah satu pengalaman yang membentuk karakter beliau. Jadi
dengan sampainya kita pada halaman 122 ini, saya akhiri live stream saya dan sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.